Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, beriktikaf. Bagi yang sedang berada di masjid, mari sama-sama kita niati kegiatan kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita tentang najis. Karena kita masih bahas tentang bab thaharah, tentang bersuci. Bersuci itu dua macam. Apakah dia bersuci dari najis ataukah dia bersuci dari hadas? Selama ini kita sudah sering mendengar kata-kata najis, atau justru kita mengucapkan kata-kata najis. Tapi tahu nggak kita makna najis itu apa? Kadang-kadang ada tuh orang kalau lagi marah, sumpah serapah, ngomong najis, najis tuh kan. Padahal dia kadang-kadang nggak tahu. Saya kalau digituin saya tanya najis, najisnya najis apa? Mukhaffafah, mutawasithah, apa mughalladhah gitu kan ya. Jadi tidak sembarangan kita ngomong najis itu. Kita akan bahas teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wa kullu ma'iin. Setiap benda cair. Kharaja yang keluar. Minas sabila ini dari dua jalan. Dua jalan itu jalan depan, jalan belakang, kubul dan dubur, atau lubang kemaluan dan lubang anus. Semua benda cair yang keluar dari dua jalan ini najisun, hukumnya najis. Illal mania, kecuali mani, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika memuncaknya syahwat ya. Yang kalau dalam Al-Qur'an disebut mimma yang dafiqi yahruju mim bainis sulbi wat taraib ya. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh kencing dan kotoran, maksudnya tinja ya, itu wajib. Ila baulas sabi, kecuali kencingnya bayi laki-laki, lam yakulit ta'ama, yang belum memakan makanan kecuali air susu ibunya. Fa innahu yathuru, maka yang terkena air kencing itu bisa disucikan birashil ma'i alaihi, cukup hanya dengan menyiratkan air saja, nyiramin air dikit saja sudah cukup. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, tidak dimakfu an syai'in, sesuatu minan najasati, dari perkara-perkara yang najis, ilal yasira minad dami, kecuali yang sedikit dari darah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan hewan yang darahnya tidak mengalir kalau jatuh ke dalam bejana, wadah air, dan mati dalam wadah air itu, maka dia tidak menajiskan isi bejana. Oke, yang pertama yang kita bahas, najis itu apa? Secara bahasa, najis itu kullu syai'in mustaqdharin. Segala sesuatu yang dianggap menjijikan. Bahasa jijik ini repot.
Kenapa bahasa jijik ini repot? Karena jijik bagi satu orang belum tentu yang lainnya jijik, belum tentu. Ada anak jijik sama cecek, yang lainnya berani megang cecek misalnya kan. Maka patokannya adalah fi nadhari syar'i. Adalah sesuatu yang menjijikkan dalam pandangan syariat yang tidak sah sholat kalau membawa benda ini. Jadi patokannya dia satu menjijikkan, dua dalam pandangan agama, ketiga tidak sah dibawa sholat. Ada beberapa hal kita anggap jijik tapi tidak najis, tidak ya. Bismillah. Jijik tapi tidak najis, mohon maaf. Contohnya air ludah. Ludah itu menjijikkan tapi tidak najis, karena kalau ludah najis maka mulut ibu-ibu, adik-adik najis. Ya silakan. Ya, silakan. Saya nggak tahu kalau di grup di share apa nggak? Oh hari ini belum di share. Oh ya ya ya. Ya nanti di share nanti ya. Saya emang nge-share-nya tadi kirim filenya terlambat ya. Nah tadi saya ada acara jadi kirim filenya terlambat. Ya. Oke, jadi misalnya contohnya ludah. Ludah nggak najis. Kalau ludah najis, tiap hari kita makan barang najis. Karena ketika kita makan atau minum, makanan atau minuman kita pasti campur ludah kita. Ibu-ibu makan gorengan. Ketika dikunyah campur ludah apa enggak itu? Campur. Kalau ludahnya najis, ya berarti makan barang najis dong. Maka ludah enggak najis. Ludah menjijikan tapi tidak najis. Meskipun tidak najis, tapi ibu jangan ngeludahin orang lain. Kata Ustadz nggak najis nih. Kata Ustadz nggak najis nih. Ya tetap dia menjijikan ya. Atau mohon maaf, misalnya ingus. Ingus itu menjijikan. Ya. Ingus itu menjijikan. Ingus itu menjijikan ya. Tapi ingus itu tidak najis. Karena kalau ingus itu najis, maka hidung bapak ibu najis. Kan gitu. Artinya apa? Kalau ada ingus kena baju ibu-ibu, misalnya mohon maaf nggak tahu dan nggak dibersihkan, dipakai sholat, sholatnya tetap sah. Karena ingus tidak najis. Misalnya nih saya contohin. Dahak. Ibu-ibu dahaknya nggak najis. Tapi jangan karena dahak nggak najis, buang dahak ke orang lain. Ya jangan. Saya contohin begini. Ibu sedang sholat. Lalu tiba-tiba dahaknya mau keluar. Gimana tuh Bu? Kalau di rumah, santai. Kalau di rumah, dahaknya dibuang saja di kaki sebelah kiri. Jangan kakinya, arah kirinya. Buang saja. Enggak boleh buangnya ke depan. Pengen buang dahak, begitu ke depan. Enggak boleh, haram. Kita sedang sholat, sedang menghadap Allah. Enggak boleh. Ya. Kalau di masjid enggak boleh. Kenapa kalau di masjid enggak boleh? Karena kita buang ke arah kaki kiri, itu berarti kaki kanannya orang. Kan gitu. Kata Ustadz suruh buang kaki kiri. Lah kena kaki kanan temennya, begitu kan. Oke, saya sedang sholat sendirian. Tetap enggak boleh, karena hitung-hitungannya mengotori masjid. Enggak boleh. Lalu apa yang ibu lakukan? Kalau ada dahak semacam itu, yang ibu lakukan adalah buang ke bajunya sendiri. Saya misalnya sedang sholat, ngimamin, batuk, ada dahaknya, dan pengen dibuang. Saya baju koko itu pasti kancing sakunya bagian atas ada. Ya sudah, buang saja, begini. Jijik lah. Tapi kalau ibu buang ke saku orang lain ya lebih jijik lagi kan gitu kan, ya sudah. Ya ke saku kita, itu patokannya di situ. Atau misalnya mohon maaf kita sedang flu. Banyak mohon maaf ingusnya. Kita pakai tisu.
Tisu yang bekas kita pakai ngusap ingus, kadang-kadang nggak ada tempat sampahnya masih kita pegang atau kita kantongi di baju. Saya kalau ngajar, kebetulan sedang flu, sedang apa, ambil apa namanya tisu, ya saya pakai untuk ngelap atau ini ingus begitu, saya taruh kantong dulu. Nah nggak mungkin kita habis ngelap ingus, buang. Enak bener, ini masjid. Nggak main buang-buang saja. Kita taruh kemudian di kantong kita, nanti kita keluar, kemudian kita buang. Selama ada di kantong kita begini, apakah bisa kita pakai untuk sholat baju kita? Bisa, karena nggak najis. Jadi patokan yang pertama, kita memahami najis itu bagaimana? Benda yang menjijikkan dalam pandangan agama yang tidak sah kalau kita pakai untuk sholat. Nggak sah ya, kita pakai untuk sholat nggak sah. Kita pakai untuk sholat nggak sah. Oke, ya. Nah, bentuk bendanya bagaimana? Macam-macam. Yang umum satu adalah setiap benda yang keluar dari dua jalan. Ya, dari anus dan dari kemaluan. Ada dua ya. Ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Najis itu benda yang asli najis. Benda yang asli najis itu dia agak susah disucikan. Ini najis asli. Ada namanya mutanajis. Mutanajis itu benda yang terkena najis. Ini beda. Saya contohin. Air kencing itu najis. Nggak bisa disucikan. Nggak bisa disucikan. Kotoran itu najis. Nggak bisa disucikan. Ya nggak bisa kita sucikan. Kalau dihilangkan bisa. Kita siram, dia hilang. Bisa. Kalau disucikan nggak bisa. Apa kemudian ibu punya tai disucikan, digoreng? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Tidak ada ceritanya benda najis kemudian menjadi suci. Kecuali kalau berubah bentuk. Kecuali kalau berubah bentuk. Ini bisa. Awalnya kotoran. Berubah jadi gas. Yang namanya biogas. Itu bisa. Nggak ada masalah. Tapi jarang sekali bentuk benda najis yang berubah bentuknya jarang sekali. Jadi dibedakan. Ada yang namanya najis, itu biasanya tidak bisa disucikan, dihilangkan. Ada yang mutanajis, barang yang terkena najis. Saya punya baju, aslinya suci. Kena air kencing, itu kemudian namanya mutanajis. Bukan baju saya najis, baju saya kena najis. Benda yang kena najis bisa disucikan. Contoh, kalau yang masih pada ngopi, ngopi paling mahal itu adalah kopi luwak. Ibu-ibu boleh lihat di internet bentuk kopi luwak tuh kayak bagaimana. Enggak tega minumnya kalau udah ngelihatnya. Enggak tega minumnya. Enggak tega minum. Nah. Jadi luwak, luwak liar ya. Luwak liar. Bukan luwak penangkaran, bukan. Luwak liar itu, dia kalau makan apa namanya kopi, itu makannya hanya kopi-kopi bagus. Kopi itu kan ada kulit luarnya, ada daging buahnya, lalu kemudian ada cangkangnya kan, itu baru kemudian bijinya kan begitu, baru ada cangkang. Itu nanti mohon maaf, dia akan banyak sekali makan buah kopi, lalu dalam kotorannya itu nempel biji-biji kopi, nempel biji-biji. Jadi kalau ibu lihat, saya pengen nampilin gambarnya, takut ibu ntar nggak nafsu ngopi, begitu. Mohon maaf ini, ya. Kotoran panjang segini, ini kayak onde-onde, biji kopi jadi wijennya, begitu, kayak onde-onde. Ini sepanjang kotoran begini, ini biji kopi semuanya. Nanti caranya bagaimana? Ya nggak mungkin, nama tai-tainya digiling nggak mungkin. Pantes rasanya rada asem-asem ini. Bukan. Ya tetap dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Oke. Yang najis adalah kotorannya. Biji kopinya kita sebut sebagai mutanajis. Mutanajis.
barang yang kena najis, barang yang nempel najis. Kalau itu dicuci bersih, habis dicuci bersih kemudian digiling, maka menurut sebagian ulama hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Patokannya sederhana, biji kopinya tidak berubah. Disebut tidak berubah itu kalau ditanam tumbuh kopi. Tanam tumbuh kopi. Jadi kalau disebut biji kopi yang dimakan luwak tetap suci, syaratnya satu. Dia tidak berubah. Kalau dia berubah, maka kemudian dia dihukumi najis. Guru saya itu nggak mau makan kopi luwak. Ada yang ngasih kopi luwak, nggak mau makan. Alasannya sederhana. Saya bilang, ini mestinya suci Kiai. Enggak. Kenapa tidak? Karena rasanya sebelum dimakan luwak dengan sesudah dimakan luwak beda. Berarti tambahan rasa itu sumbernya mohon maaf dari kotoran. Jadi kalau yang belum dimakan luwak ini rasanya misalnya masih apa? Setelah dimakan luwak rasanya menjadi lebih pekat. Berarti tambahan kepekatan itu karena nyampur dengan kotoran luwak. Saya pernah lihat sendiri, kalau luwak liar itu makan biji kopi memang hanya biji kopi matang, buah kopi matang. Yang kalau dia buang air, keluar kotorannya, itu biji kopi nempel di kotoran panjang begini, itu ketika disucikan, itu biji kopinya masih keras. Itu kalau kita pukul-pukul pakai kayu, tangan kita yang kapalan itu, tangan kita yang kapalan. Kenapa? Karena bijinya memang tidak berubah. Tapi kalau luwak penangkaran, luwak banyak ditaruh di kandang, disuguhin biji kopi. Ini makannya biji kopi apa saja. Akibatnya nanti ketika muncul biji kopi di kotoran, itu rata-rata bijinya biji-biji yang sudah lembek. Yang kalau kita tanam nggak mungkin jadi kopi, nggak mungkin. Dalam kasus ini, kalau biji kopinya berubah, kita hukumi bukan lagi mutanajis, kita hukumi najis tuh. Beda ya, jadi beda ya. Oke. Oke, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan hukumnya najis kecuali sperma. Mani nggak najis. Sederhana. Mani tidak najis itu karena kalau mani najis maka manusia najis. Karena manusia berasal dari air mani. Sementara Allah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Karena manusia tidak najis, maka asal usul manusia juga tidak najis. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Membasuh kencing dan kotoran itu wajib. Ya. Jadi bukan cuma ceboknya yang wajib. Ceboknya wajib. Lalu kemudian membersihkan tempat yang kena najisnya juga wajib. Tadi kita kencingnya di situ, ya siram di situ. Tadi kita buang kotorannya di situ, ya siram kotorannya di situ. Ya. Karena hukumnya wajib, kecuali nanti ada yang namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang belum makan macam-macam, yang dimakan hanya air susu ibunya. Najis, tetap najis, najis. Cuma cara membersihkannya lebih ringan. Kita keringkan dengan lap, lalu kemudian sirami air, itu sudah suci, sudah suci. Ya. Tapi zaman sekarang, menurut saya, najis mukhaffafah udah susah. Kenapa udah susah? Karena udah jarang memang orang pakai popok. Jarang. Anak dari baru lahir makanya sudah pempes. Diapers itu, makanya itu. Maka kencing juga nggak keluar, nggak keluar. Dan kedua kadang-kadang anak belum sampai setahun makannya udah macam-macam, udah macam-macam itu.
Bukannya nggak boleh, artinya apa? Najisnya sudah tidak jadi najis mukhaffafah. Dihitungnya apa? Dihitungnya najis mutawassithah. Harus dibersihkan, kalau bisa nanti disiram 3 kali. Kalau bisa, 1 kali cukup. Nanti najis itu ada yang namanya najis ma'fu. Najis ma'fu itu apa? Najis ma'fu itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu ma'fu. Ma'fu itu artinya apa? Ma'fu itu artinya dimaafkan. Biasanya mohon maaf, umumnya kaitannya dengan darah. Dengan darah. Ya. Saya contohkan. 1. Orang yang punya luka, bisul, atau jerawat. Yang ketika sholat, kemudian bisul, jerawat, atau lukanya pecah, keluar darah atau nanah, yang jumlahnya sedikit, dan bukan karena perbuatannya, maka sholatnya tetap sah, lanjutkan, najisnya dimakfu, nggak apa-apa. Adik-adik misalnya nih, jidatnya ada bisul, misalnya, atau jerawat. Nggak dipegang-pegang, nggak dipegang-pegang. Ya sholat seperti biasa. Ketika sujud enggak sengaja itu kemudian pecah. Luka, keluar darah sedikit, darah atau nanah. Kalau sedikit ya biarkan saja sudah. Biarkan dia kering, sholat lanjutkan, najisnya makfu, Tapi kalau memang pecahnya gara-gara memang dipites, itu najisnya enggak makfu. Sholat megangin jerawat aja, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ah, ini batal ini. Kalau nanti kemudian pecah, batal. Atau mohon maaf, ibu-ibu yang nanti ada yang ngalami istihadah. Istihadah itu apa? Istihadah itu adalah datang bulan atau nifas melebihi masa maksimalnya. Orang datang bulan itu secara fikih, kalau dalam madhab Syafi'i, maksimal 15 hari. Ini udah 25 hari masih keluar saja. Itu kita sebut istihadah. Wajib sholat, wajib puasa, tapi apakah wajib mandi ketika sholat? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang hanya wajib mandi 1 kali, ada yang bilang wajib mandi 3 kali sehari, ada yang bilang wajib mandi tiap kali sholat. Patokannya sederhana, yang penting ibu-ibu pakai pembalut, nanti darahnya mau keluar, lanjutkan saja sholatnya, lanjutkan. Karena memang ibu sedang sedang diuji dengan penyakit itu. Atau ada orang yang nifas melebihi masa maksimal nifas. Nifas itu maksimal 60 hari, 2 bulan. Bukan 40 hari, bukan. Ustaz, istri saya udah 45 hari. Masih nifas saja. Ya enggak apa-apa, masih nifas saja. Tapi katanya 40 itu rata-rata orang. Maksimal itu 60 hari. Kalau sudah 3 bulan masih keluar terus, nggak berhenti misalnya, ya lapor ke dokter itu, ya pendarahannya kenapa itu. Tapi kalau dalam bahasa fikih, itu namanya istihadah. Orang istihadah itu keluar darah, yang penting dia pakai pembalut, wudunya kalau sudah masuk waktu, itu nanti dia tetap wajib sholat, wajib puasa, nanti sholatnya bagaimana keluar darah? Darahnya makfu, nggak ada masalah. Atau contoh, ibu-ibu kalau ngolah daging, habis dapat misalnya bingkisan kurban, itu ibu-ibu rebus, ibu-ibu olah, darahnya masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Itu sampai kapanpun dicuci, darah masih ada saja, ada. Ada yang udah 3 kali rebus, masih ada darah. Itu kalau diterus-terusin nanti jadinya tinggal daging, kaldunya nggak ada. Kaldunya nggak ada. Lalu bagaimana? Yang pasti najis itu damul masfuh. Darah yang mengalir, darah yang ngocor itu ketika kita sembelih binatang, darahnya muncrat. Itu pasti najis. Darah yang tersisa dari sembelihan itu najis tapi hukumnya makfu, asal sedikit, aliasi rominat dam, nggak apa-apa.
Jadi misalnya ibu hanya basuh 1 kali, dapat daging, nggak pakai dicuci, langsung direbus, dijerang 1 kali, ganti air, masih ada darah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. 1 kali aja nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena hukumnya makfu. Atau contohnya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir kalau dia jatuh ke dalam wadah air. Misalnya nih, ini sering dicontohin. Ibu-ibu bikin teh manis, bikin kopi, masukin gula, nggak tahu kalau banyak semutnya, nggak sadar. Giliran nyeduh air di dispenser, baru tuh semutnya pada naik, mati. Gimana nggak mati orang air panas begitu kan? Kira-kira mohon maaf, semut mati itu bangke apa enggak? Bangke. Ibu lanjutin minum apa enggak? Lanjut Bu. Saring, betul. Saring dulu. Tapi kan kalau semutnya najis, airnya najis apa enggak? Ya. Kalau semutnya najis, airnya tidak. Semutnya najis tapi makfu. Makfu itu apa? Dimaafkan. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Enggak najis. Lanjutin minumnya enggak apa-apa. Ya. Saya pernah malah bukan semut. Cicak. Saya pernah. Dulu sering ngaji lama suara serak. Orang suara serak itu obatnya macam-macam tuh. Saya minum macam-macam dulu. Ada pohon angsana itu kulitnya dikelet tuh. Babakan angsana tuh. Saya minum. Termasuk asam jawa tuh katanya. Yang cakep katanya itu. Asam jawa itu yang dibikin wedang. Dibikin apa? Minuman panas. Tapi diembunin dulu. Ditaruh di luar. Saya masih punya gelas gede yang warna hijau putih tuh. Kayak gelasnya Benyamin tuh. Nah, saya masih punya tuh ya. Saya bikin gede begitu. Saya taruh kemudian di mana? Saya taruh kemudian di meja yang kira-kira bisa keembunan gitu. Udah nggak saya tutup. Karena gelasnya gede. Ceceknya masuk juga. Nggak ketahuan tuh. Begitu pagi-pagi nggak saya aduk lagi pakai sendok. Nggak. Saya minum di lidah kok ada yang aneh. Saya pikir itu biji asam jawanya, bijinya yang masih. Ternyata itu buntut cecek. Untung belum masuk itu, belum masuk. Ya gampang. Cicaknya buang. Tuh, mati udah. Cium minumannya, cium ya. Airnya, cairannya minum. Jangan cium dulu, cium. Bau apa enggak? Kalau bau berarti najis. Karena dia berubah tuh berarti ya. Tapi tadi saya udah sempat minum, nggak ada yang berubah. Ya asam seperti biasa. Maka kemudian apa? Boleh lanjut minum? Boleh. Lanjutin minum kalau tega nggak apa-apa. Ya silakan. Ya, jadi hewan-hewan yang darahnya memang tidak mengalir. Patokannya Rasul pernah. Rasul itu orang Arab itu kan tidak ada di sono kelapa sawit, nggak ada. Yang ada di masa Rasul, kalau pengen goreng-goreng makanan, masak-masak makanan, pakai minyak apa? Minyak samin. Ya. Minyak samin itu dibuat dari apa? Lemak hewan, kan begitu, minyak samin. Minyak samin itu, kalau lagi musim panas, ya cair begini, sama seperti minyak. Tapi kalau lagi musim dingin, beku, seperti mentega, seperti keju, minyak samin itu. Ya. Nah, biasanya dalam kuali ya, wajan, penggorengan gede itu ada dipakai buat tempat nyimpen minyak samin, ada. Karena kalau sudah membeku dia mirip mentega, mirip keju, kira-kira hewan apa tuh yang deketin? Tikus. Tikus. Ada beberapa kali kasus dapurnya Nabi kedatangan tikus, kejatuhan itu bejana kuali, isi minyak samin jatuh tikus dan tikusnya mati di situ. Apa jawabannya Nabi? Nabi bilang, in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha, kata Nabi.
Kalau minyak saminnya beku, maka kata Nabi, buang bangkai tikusnya dan sekitar bangkai. Jadi enggak semuanya. Misalnya kualinya gede segini, tikusnya di sini. Ya yang kita buang yang sekitar tikus saja. Ya ada bekas bulu-bulu tikus, ya buang itu, buang. Sisanya jangan. Tapi kalau kemudian tikus itu jatuh ke minyak samin dalam keadaan cair, kata Nabi, fa'ahrikuha, buang semuanya, buang semua. Jadi beda ya. Oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya silakan. Hmm. Mimisannya sedikit, bukan karena perbuatannya, bukan. Kalau bukan karena perbuatannya, sholatnya tidak batal. Dia najis tapi makfu. Tapi kalau mimisannya sebab perbuatan dia, lagi sholat ngupilnya dalam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, begini. Ujuk-ujuk mimis. Kalau ini batal. Yang bikin batal karena sebab perbuatannya. Tapi kalau bukan sebab perbuatannya, nggak batal. Meskipun ya kalau saran saya kalau mimisan lebih baik dibatalkan. Neruskan sholat itu beresiko nanti giliran dia ruku, sujud, jatuh nggak bisa bangun kan lebih repot lagi. Tapi kalau secara hukum, najisnya makfu asal mimisannya sedikit tidak banyak. Tapi kalau banyak, ngocor terus, udah kita tadangin pakai ini, kalau itu batal. Patokannya ilal yasira minad dam, kecuali darah yang sedikit. Patokannya itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu bukan cuma darah saja. Ada darah dan ada bangkai nyamuknya. Batal, Bu. Kenapa batal? Karena ibu yang gebuk. Batal. Tadi kan saya bilang, jangan sebab perbuatan kita. Jangan sebab perbuatan kita. Tapi kalau bukan kita yang gebuk, nggak batal. Misalnya begini, orang lagi di samping kita, dia nggak sholat, dia gebuk nyamuk, darahnya banyak, muncratnya ke kita. Itu menurut sebagian pendapat ulama, ada yang bilang nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena bukan perbuatan kita, bukan perbuatan kita. Tapi kalau tadi jelas banget itu, ibunya udah kesel gara kita nama nyamuk, main tepok aja. Itu darahnya ada, bangkai nyamuk juga ada. Itu batalnya dua hal. Batalnya apa? Karena sholat membawa najis, begitu ya. Oke. Bersihkan darahnya saja. Wudunya tidak batal. Karena wudhu itu menghilangkan hadas. Sementara ini bukan hadas, ini najis begitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Oke. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najis itu yang paling susah hilang warna atau bau. Dua itu. Ya di antara dua itu. Kalau bukan warna dia bau. Contoh, ibu-ibu habis buang air, cebok di jari kita nih, warnanya udah nggak ada. Masih dicium bau apa enggak? Bau. Warnanya hilang kan? Warnanya hilang, baunya masih awet gitu ya. Kadang-kadang udah tahu bau dicium tuh, biasa tuh. Cium lagi, kadang-kadang begitu ya. Ya. Oke ya. Kalau ada najis yang bandel sudah kita usaha bersihkan tidak bisa, dia namanya sudah bukan najis lagi. Namanya bekas najis. Contoh, baju putih kena darah, warnanya merah atau pink misalnya. Dicuci, belum kembali jadi putih, coklat misalnya, ada bekas noda darah. Ini sudah kita hukumi suci. Tapi kan warna najisnya itu bukan warna najis, itu namanya bekas najis. Bekas najis yang susah dihilangkan, hukumnya dianggap tidak apa-apa, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun dipakai sholat nggak ada masalah.
Ya. Yang penting sudah berusaha disucikan tapi nodanya tidak hilang, nggak ada masalah. Ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada. Ya. Ada di kolom chat ini, ada pertanyaan. Oh ini nulisnya gede amat. Afwan Ustadz, jika sedang sholat, kejatuhan tai cicak, batal sholatnya atau tidak? Kalau kita tahu, bisa langsung kita singkirkan, hukumnya tidak batal. Kalau dalam kitab fikih itu disebut, salah satu sebab yang membatalkan sholat itu, wahudusun najasati, atau wawuku'un najasati, kejatuhan najis, ilam tulqahalan, jika tidak dilemparkan seketika. Saya sholat, Allahu Akbar. Saya pakai sorban nih. Tiba-tiba cicak buang kotorannya, saya lihat di sorban saya. Begitu saya tahu, sorbannya langsung saya buang. Itu hukumnya sholatnya sah, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan seketika, atau kita tahunya sesudah sholat, maka sholatnya kita ulangi. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita sedang sujud, cicaknya buang kotoran. Kita lihat nih, ada di lengan baju kita. Ini kalau di lengan baju ngilanginnya gimana, Bu? Ibu sentil. Ketika ibu sentil, kukunya yang kena najis. Kan begitu, nggak bisa. Ya. Kalau misalnya najisnya kering, aman. Kita tiup saja selesai, sudah selesai. Tapi kalau mohon maaf kotorannya basah, kita hilangkan pakai tangan, di baju kita hilang, di tangan kita nempel. Maka kalau tidak bisa dihilangkan seketika, hukum sholatnya batal, atau kita tahunya sesudah sholat, maka hukum sholatnya juga harus diulangi lagi, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, saya lanjutkan. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Hewan itu semuanya suci. Bedakan baik-baik antara suci dan halal, itu beda. Kalau suci, itu kaitannya dipegang, disentuh, kontak fisik, itu suci. Kalau halal, kaitannya dimakan, dikonsumsi. Jadi jangan ketika disebut, wah hewan yang haram itu cuman anjing babi doang. Bukan, hewan yang najis, anjing babi. Contoh, ibu pegang tikus, tikusnya masih hidup. Tangan ibu tidak najis, tangan ibu tetap suci karena tikus tidak najis. Tapi bukan berarti ibu boleh makan tikus, bukan. Oh, saya pegang tikus nih, tangan saya nggak najis, berarti kita garap aja. Ah, ini nggak boleh, tikusnya haram. Ya. Jadi yang najis itu anjing, babi, anak-anaknya anjing dan babi, otomatis ya. Nanti najisnya disebut sebagai najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Apakah mau tanahnya dulu baru air, ataukah mau airnya dulu baru tanah, ataukah mau airnya dicampur tanah? Kok repot, Ustaz? Enggak repot, caranya gampang. Ibu-ibu pergi ke sungai aja, ke Cisadane itu. Udah nggak usah dicampurin tanah, udah bisa langsung suci itu. Kenapa suci? Karena air sungai sudah campur tanah. Udah, patokannya gitu. Ustaz, bisa nggak tanah kita ganti dengan sabun? Bisa nggak tanah kita ganti dengan deterjen? Bisa nggak tanah kita ganti dengan detol misalnya itu? Ibu kena jilatan anjing. Ini kalau dibasuh sama tanah ini kita masih khawatir ini. Kita kasih sabun aja lah. Gimana? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai benda-benda yang disebutkan oleh Nabi.
Ada benda-benda yang bisa digantikan, ada benda-benda yang tidak bisa digantikan, ada benda-benda yang diperdebatkan, bisa digantikan atau tidak. Ada benda-benda yang bisa digantikan, ada. Contohnya apa? Zaman Nabi cebok pakai batu. Bolehkah kita cebok pakai tisu? Boleh. Kenapa boleh? Karena zaman Nabi belum ada tisu. Dan Nabi bilang, benda suci apapun yang bisa menghilangkan najis, itu bisa menggantikan batu. Bisa, nggak ada masalah. Contohnya bersiwak. Ibu-ibu nggak siwakan, tapi ibu-ibu kemudian gosok gigi, pakai pasta gigi, kumur-kumur, pakai cairan kumur mulut, dengan niatan membersihkan mulut atau gigi, itu sudah dapat sunnahnya siwakan. Sudah dapat, nggak ada masalah. Contohnya di masa Rasul, masjid atau ruangan dikasih bukhar, dikasih apa namanya dupa, supaya ruangannya wangi. Bisa nggak sekarang kita gantikan pakai stella? Ya bisa, nggak ada masalah. Nggak harus kita bakar asap, ya nggak apa-apa, kita pakai parfum stella bisa, nggak ada masalah. Ini yang bisa digantikan. Ada yang tidak bisa digantikan, ada. Contohnya apa yang nggak bisa digantikan? Kurban, nggak bisa digantikan. Daripada capek-capek kita bentuk panitia kurban, langsung aja lah uang 3 juta kita amplopin masing-masing 50.000 begitu. Nggak bisa. Karena kurban itu ibadahnya bukan di pembagian dagingnya. Dia mulai motong, darahnya ngocor, itu sudah ibadah. Jadi nggak bisa digantikan. Daripada akekah capek-capek, langsung aja deh kita ganti pakai uang. Masing-masing kita amplopin 50.000. Nggak bisa. Kurban mau ibu-ibu gantiin pakai kornet, kolengan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena tidak ada pemotongan hewannya. Tidak ada. Nggak ada. Ini pasti sesuatu yang tidak bisa digantikan. Nggak bisa. Zakat fitrah pakai beras, bisa nggak diganti dengan uang? Bisa, itu bisa digantikan. Tapi kalau kurban itu nggak bisa, karena yang dimaksud memang penyembelihan hewannya, itu yang dimaksud. Ada benda-benda yang diperdebatkan, bisa digantikan atau tidak. Contohnya ini. Bisa nggak najis mughalladhah kita gantikan dengan, bukan dengan tanah, tapi dengan sabun. Ini ulama beda pendapat. Ada ulama yang bilang bisa digantikan, ada ulama yang bilang tidak bisa digantikan. Bahkan dalam madhab Syafi'i juga perdebatan ini ada. Saya punya jamaah, itu mohon maaf, buruh migran. Pekerja di luar negeri, atau kalau orang dulu nyebutnya TKW, gitu ya. TKW. Kerjaannya ngurusin manula dan ngurusin anjing. Jadi tiap hari dia yang mandiin anjingnya, dia yang bersihin kotoran anjingnya, tiap hari begitu. Nah kalau di sono kan memang orang biasa miara anjing biasa. Dia tanya sama saya, Ustadz, apakah bisa saya digantikan basuh air dengan sabun saja, nggak usah pakai tanah? Saya bilang kenapa? Agak sukar juga kita cari tanah, agak sukar. Karena kita memang tinggal di apartemen, tinggal di flat, dan kita turun ke bawah juga jalan-jalan rata-rata aspal, agak kesulitan kalau saya tiap hari harus nyari tanah, turun, ngambil lagi, dan saya juga nggak bisa nyimpen tanah dalam rumah, nggak diizinkan sama majikan. Saya bilang dalam kasus ibu boleh pakai pendapat yang boleh menggantikan tanah dengan sabun, boleh. Apa yang bikin dia boleh pakai pendapat itu? Kondisinya. Kalau ibu-ibu yang tinggal di Tangerang ini yang enggak, nyari tanah gampang, ngapain? Jadi ya tapi pakai sabun, tapi tetap kita sucikan pakai tanah, begitu ya. Oke. Yang terakhir, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadkhur. Apabila khamr atau arak menjadi anggur dengan sendirinya. Jadi kalau ada khamr, arak, minuman keras,
yang biasanya hasil fermentasi. Ya. Anggur difermentasi kemudian. Kalau di Indonesia itu yang sering itu nira, ya nira. Difermentasi nanti kemudian jadi khamr, nanti khamrnya kemudian jadi cuka. Ketika dia jadi khamr, dia najis. Bukan cuma najis, dia haram. Tapi ketika nanti dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia suci dan halal. Di sini tadi kita belajar benda najis. Kalau berubah bentuk, dia menjadi suci. Benda najis, kalau berubah bentuk, dia menjadi suci. Contohnya mana? Contohnya ini. Arak, anggur, lalu kemudian dia menjadi cuka. Suci. Atau contoh, saya kasih contoh, minyak wangi misik. Minyak misik. Ibu-ibu kalau mau tahu, misik itu berasal dari luka kutilnya kijang. Luka kutilnya kijang. Jadi ada sebagian hewan yang Allah kasih aromanya itu kuat. Contoh, kalau di sini masih ada di daerah-daerah itu ada namanya rase atau musang. Itu baunya bau apa, Bu, kira-kira? Baunya bau pandan. Jadi kalau ibu nggak ngerasa nanam pandan, tapi tiba-tiba tercium bau pandan, hati-hati itu. Bisa jadi ada rase atau musang. Kalau ada bau cuka tajam, itu kira-kira hewan apa tuh? Kala jengking, Bu. Cuka nggak ada yang tumpah. Atau ibu di dapur nggak punya cuka, tapi malah ada bau cuka tajam. Hati-hati itu. Siapa tahu ada kala jengking, kan begitu. Ada hewan kijang itu yang tidak jenis kijang biasa, kijang khusus memang. Yang kita sebut kalau di sini namanya kijang kesturi. Kijang kesturi itu baunya, dia lewat saja sudah bau misik. Bau misik. Gimana caranya kita ngambil baunya dia? Kijang kesturi itu ada beberapa kutilnya, yang kutilnya itu nanti dia punya cairan luka, itu berubah menjadi minyak misik. Minyak misik. Repotnya, satu kijang, kutilnya paling cuma 4, 5, 6. Laku dijual mahal. Kutil ibu dijual laku berapa? Kira-kira. Makanya sekarang orang-orang pinter. Kijang model begini disuntik sama dia supaya kutilnya banyak. Kutilnya banyak. Mestinya cairan luka itu kita akan sebut sebagai darah. Kita akan sebut sebagai nanah. Kita sebut begitu. Mestinya dia najis. Cuma masalahnya warnanya memang merah tapi baunya tidak anyir, tidak. Baunya tidak amis darah, baunya tidak anyir, baunya justru harum. Maka kemudian kita sebut benda najis berubah bentuk. Benda najis kalau berubah bentuk, maka dia kita hukumi suci. Atau tadi saya sudah sempat ngomong biogas. Mohon maaf, kotoran kita ini mengandung gas banyak. Itu bisa dimanfaatkan. Diolah, itu kemudian jadi biogas, jadi gas. Saya dulu pernah dapat tawaran dari, saya lupa kementerian apa, yang pengen bikin stasiun biogas itu nyambung dengan Spiteng santri. Nyambung. Ustaz, santrinya berapa? Ya, saya bilang ada, 350-an ada. Ini kira-kira beraknya sehari berapa kali? Ya saya nggak tahu lah, nggak pernah ngabsenin kata saya, nggak pernah ngabsenin. Nggak pernah ngabsenin. Ini lumayan, Ustaz. Kalau cuman mau bikin supaya pondok nggak keluar, beli tabung gas, nanti kompornya kita salurin ke stasiun biogas ini bisa. Kan tahuan tuh, 350 orang. Kalau misalnya sehari 2 kali saja, begitu ya. Misalnya sekali dia berak itu anggap ya setengah kilo lah begitu misalnya ya kan. Itu sehari dapat. Coba syaratnya memang itu syaratnya WC-nya nggak boleh WC yang berair, nggak boleh. Nanti repot dia misahkannya nggak boleh. Jadi WC-nya memang WC kalau zaman dulu nyebutnya WC gantung ya. Itu WC-nya bukan. Saya bilang repot lah nggak usah lah. Beli tabung gas juga ya nggak seberapa mahal kita masih bisa beli. Tapi kotoran yang dirubah menjadi biogas itu hukumnya suci, nggak apa-apa.
Karena patokannya apa? Sudah berubah bentuk. Maka jangan kaget. Kalau dulu rame-rame vaksin, MUI menyatakan tidak najis, PWNU Jawa Timur menyatakan najis. Jangan kaget. Karena memang ada dua kecenderungan paham. Satu mengatakan sekali najis tetap najis. Pokoknya kalau jejaknya masih bisa terlacak, dia najis. Ada jejak babi di sini sampai kapanpun najis. Kalau pakai yang semacam itu banyak sekali vaksin itu yang nggak bisa kita pakai. Bapak Ibu pengen ke tanah suci, vaksin meningitis, ya nggak bisa dipakai itu, nggak bisa dipakai. Ya. Ada pendapat yang kedua, benda najis kalau sudah berubah bentuknya, maka sudah tidak najis lagi. Ini yang kemudian dipakai bahwa kemudian selagi belum tersedia vaksin yang halal, kita boleh menggunakan vaksin yang dalam proses pembuatannya tercampur dengan benda-benda yang najis, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjutin. Ya silakan. Ya. Oh ya. Ya. Oke. Oh iya, oke. Ya. Orang makan ulat itu di Indonesia banyak itu. Ada yang tahu ulat kelapa apa enggak? Dari pohon kelapa itu ya ada. Itu diolah jadi masakan ulat itu. Terutama apa namanya di daerah Sumatera Utara ya, yang banyak ya, banyak ya. Ulat makan. Atau orang makan serangga di Indonesia banyak itu. Kan serangga banyak. Kalau dalam madhab Syafi'i, hasyarat atau serangga itu hukumnya haram. Serangga yang boleh itu belalang. Belalang itu boleh. Tapi kalau jangkrik, ya, wala ali wasobi ajmain, itu nggak boleh itu. Ya. Kemarin rame sempat karmin, ya rame. Ibu-ibu ngikutin nggak tuh karmin? Jadi ada pewarna makanan atau pewarna minuman yang kalau merah itu pewarnanya itu dia pakai pewarna dari ulat kecil-kecil itu yang namanya karmin itu. MUI memutuskan halal, PWNU Jawa Timur memutuskan haram. Dan banyak sekali pewarna es krim itu yang dari karmin itu, banyak sekali. Itu dari ulat pohonan, ya, yang kemudian diproses sampai menjadi pewarna alami. Tidak membahayakan karena dia bukan kimiawi, bukan. Tapi kan statusnya, kalau kita ngikut statusnya bangkai. Nah oke, saya jelasin. Kalau dalam madhab Maliki, makanan itu banyak halalnya. Kalau dalam madhab Maliki. Yang disebut haram, itu yang disebut dalam ayat Al-Quran. Ini kalau yang ngajinya lama, sempat ikut fikih makanan, mungkin saya lupa apa, setengah tahun kemarin, itu sudah sempat kita bahas. Jadi yang haram itu ya, babi, bangkai, hewan yang disembelih bukan karena Allah, hewan yang kemudian, nah itu, terbatas. Anjing saja dalam Al-Quran tidak ada, tidak ada. Anjing. Saya ngelihat sendiri punya temen yang makan kucing, ngelihat sendiri, makan kucing. Jadi macam-macam itu jadi halal, ya. Oke. Nah, kalau dalam madhab Maliki itu boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i itu nggak boleh. Jadi tadi saya sederhana sebetulnya keong itu. Kalau dia hidup di dua alam, kalau dia hidup di dua alam, maka dalam madhab Syafi'i haram. Kalau menurut madhab Maliki boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu mirip nanti seperti banyak sekali hewan-hewan yang kita anggap amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Kalau ikut madhab Syafi'i nggak boleh, tapi kalau ikut madhab Maliki boleh. Ya. Oke, ini juga ada yang nanya bagaimana jika bulu babi diproses jadi bulu penyekat atau pembersih muka, atau lemak babi diolah jadi bahan pencampur pelembut makanan. Ini gimana kalau kita gunakan? Oke, ya.
patokannya kalau tidak berubah bentuk, ya hitung-hitungannya masih najis, tidak berubah bentuk. Bulu babi diproses jadi bulu penyekat atau pembersih. Berarti kan dari bulu tetap jadi bulu-bulu juga, sama, nggak berubah. Lemak babi diolah jadi bahan pencampur pelembut makanan. Ketika nyampurin dalam tepung, masih berupa lemak babi. Ya sama saja, masih haram. Tidak berubah bentuk. Kalau berubah bentuk tadi, ya berubah bentuk saya contohkan misalnya tadi, arak berubah menjadi cuka. Itu berubah bentuk. Itu kemudian halal. Kalau ini bulu babi diproses jadi bulu penyekat, ya masih bulu juga namanya. Ya berarti dia tidak berubah bentuk. Lemak babi diolah jadi bahan pencampur pelembut makanan. Ketika dicampurin untuk melembutkan, masih lemak babi. Ya berarti masih haram. Patokannya di situ. Ya. Ustadz, bagaimana dengan yang membuat pupuk dari kotoran manusia diperuntukkan untuk tanaman buah? Apakah buah-buahan itu tidak haram? Karena yang kita makan kan buahnya, bukan kotorannya. Jangankan buah, kita makan lele, yang lelenya kadang-kadang makan kotoran. Jadi jangan dilogikakan begini. Lele makan tai, kita makan lele, berarti kita makan tai. Ya enggak dong, enggak bisa begitu, enggak bisa. Karena yang kita makan adalah lelenya, bukan tainya yang kita makan, bukan. Bagaimana dengan yang membuat pupuk dari kotoran manusia diperuntukkan untuk tanaman buah? Sebagai pupuk, dia najis, betul, dia najis. Sebagai pupuk, dia najis. Tapi ketika diserap oleh tanaman, kemudian menjadi daun, menjadi bunga, menjadi buah, dia kita sebut bukan kotoran lagi. Maka kemudian apa? Buah-buahannya tidak haram begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada. Ya silakan Bu. Bu, Saya nggak kedengeran Bu. Ya. Nah, ini ada mikrofonnya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang sedang berhaid berdiam atau duduk di masjid itu apakah boleh dia menggunakan pembalut? Oke, baik. Ya. Iya, terima kasih. Orang datang bulan masuk ke masjid, kan begitu. Apa boleh atau tidak? Yang pertama ada dua hal. Ada hukum lewat di masjid, ada hukum berdiam di masjid. Ini beda hukum. Kalau dalam madhab Syafi'i beda. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau diam di masjid tidak boleh. Tapi kalau lewat boleh dengan syarat tidak mengotori kesucian masjid. Tidak mengotori kesucian masjid. Itulah kemudian yang membuat ulama beda pendapat. Apakah kalau wanita pakai pembalut tetap haram duduk di masjid atau boleh? Kan begitu. Kalau hukumnya tadi dua tuh. Kalau duduk nggak boleh. Kalau lewat doang, misalnya ibu rumahnya di sana, ibu masuk dari pintu sini supaya nggak pakai muterin. Itu namanya lewat saja. Lewat di masjid itu boleh kalau tidak mengotori kesucian masjid. Maka ketika sekarang ada pembalut, ulama beda pendapat. Apakah yang dihitungnya statusnya yang sedang haid, ataukah yang dihitungnya khawatir haidnya kemudian bocor, kan di situ. Ada ulama yang nganggap, kalau dalam madhab Syafi'i ada ulama yang nganggap yang dihitung itu haidnya. Jadi meskipun dia pakai pembalut, meskipun pembalutnya rapat, ya nggak boleh duduk diam di masjid, nggak boleh. Di masjid nggak boleh, serambi masjid boleh, nggak apa-apa. Serambi masjid boleh. Tapi kemudian ada pendapat ulama yang menyatakan, kalau kita lihat tadi kan boleh lewat selagi tidak mengotori kesucian masjid. Maka selagi dia yakin tidak mengotori kesucian masjid, dia pakai pembalut, boleh. Kalau saya tadi, kalau madhab Syafi'i bilangnya nggak boleh. Kalau madhab lain bilangnya boleh. Ibu-ibu ikut yang mana? Ya silakan ibu-ibu. Nggak ada masalah kalau itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin dulu. Tinggal sedikit materinya. Nah ini sudah lewat mestinya tadi ya. Najis itu tadi itu. Ya.
makna dasarnya kotoran atau sesuatu yang menjijikan, ya. Tapi kalau istilahnya yang bikin seseorang tidak sah melakukan sholat, ya. Yang disebut suci itu dua macam. Apakah suci fisiknya, berarti nggak ada najisnya, atau suci hukumnya, tidak ada hadasnya. Kalau suci fisik berarti bersih dari najis. Najis itu kita bagi jadi tiga. Ada ringan, dalam fikih disebut mukhaffafah. Ada sedang, dalam fikih disebut mutawassithah. Ada berat, dalam fikih disebut mughallazah. Kalau hadas, cuma kita bagi jadi dua. Ada hadas kecil, kita sebut diselesaikan dengan wudhu. Ada hadas besar, diselesaikan dengan mandi. Kalau air tidak ada, wudhu dan mandi bisa digantikan tayamum. Nah, ini pembagian najis, tadi sudah. Pensucian najis ini ya. Oke. Ini beberapa model pensucian najis secara umum. Dalam beberapa madhab, tidak hanya madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i tadi, najis itu menjadi suci kalau dia disiram, dibasuh, begitu. Ya. Kalau benda najisnya itu dua hal. Kalau dia istihala, dia berubah bentuk, misalnya kayak kulit bangkai, dia disamak, misalnya begitu. Ya. Tapi kalau benda yang terkena najis, itu hanya bisa disiram saja. Tapi madhab lain itu ada. Kalau satu najis kering, kena sinar panas matahari, sampai benda najisnya hilang, warnanya hilang, fisiknya hilang, itu kita anggap suci. Kita anggap suci. Dalam madhab Hanafi begitu. Ini yang kita pakai kalau kita berada di jalan-jalan. Jalanan itu, mohon maaf, bisa jadi ada orang roda kendaraannya kena kotoran, kena kencing, kena segala macam. Ketika dia lewat aspal, otomatis aspalnya juga najis, kan begitu. Orang bawa sampah, bawa bangkai, bawa apa, kemudian berjatuhan gitu kan. Itu kan najis. Tapi kan kita nganggapnya, sudah kering sama kering nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi jangan ragu kalau kira-kira di jalan kita nggak pakai sendal, kaki kita kotor, ini kira-kira najis atau tidak. Kalau kering sama kering nggak apa-apa. Jadi ada pendapat kalau dijemur itu cukup sudah. Bahkan ada pendapat yang kalau kira-kira kita kerik, kita gosok, kita garuk, najisnya hilang, maka sudah cukup, nggak usah disucikan. Contoh, tangan kita berdarah, yang kemudian setelah sekian lama darahnya mengeras, begitu. Apakah darahnya mengerasnya di badan kita atau darahnya mengeras di tubuh atau badan kita? Apakah di pakaian atau di badan? Karena kuku kita panjang, kita kerik aja itu, Bu. Ternyata ketika kita kerik, itu kemudian bekas darah yang nempel, yang gumpal itu hilang. Menurut madhab lain, itu sudah menjadi suci. Sudah menjadi suci. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, itu belum menjadi suci. Belum. Ya. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustadz, kan dari sekian binatang yang ada di dunia ini kan tadi dijelaskan anjing dan babi yang najis ya, yang masih dalam keadaan hidup, yang lain bangkai kecuali ikan. Adakah dalam Al-Quran, karena saya juga belum baca dalam Al-Quran atau ada sejarahnya, kenapa anjing itu dan babi itu jadi najis gitu? Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Al-Quran malah kata-kata najis itu tidak ada. Yang ada kata-kata haram. Ya, ada kata-kata. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walakmul khinzir. Diharamkan kalian makan bangkai, darah, dan daging babi. Ulama yang kemudian menafsiri bahwa babi diharamkan karena najisnya. Babi diharamkan karena najisnya. Makanya ada pendapat bahwa nyentuh babi tidak kudu cuci tangan, itu juga ada.
Karena hadisnya najis mughallaza itu bukan hadisnya babi. Hadisnya najis mughallaza itu najisnya anjing. Kalau ada anjing yang jilat bejana atau wadah air kita, maka sucikan 7 kali, salah satunya dengan debu. Babi nggak disebut malah. Hadis nyebut anjing, babi nggak disebut. Cuma ulama kemudian menganalogikan kekotoran babi itu lebih parah daripada anjing, maka kalau anjing najis, babi juga najis. Dan kalau kemudian babi haram, anjing juga haram. Tapi tadi sudah saya sempat katakan, jangan kaget kalau ada pendapat lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i haram. Dan kita alhamdulillah di sini banyak makanan enak, ya nggak usah ikut pendapat lain. Nggak usah. Ibu masih bisa enak makan tempe, makan tahu, makan pete, jengkol, segala macam. Ya udah makan itu. Ada negara yang memang kekurangan. Lalu kemudian mereka makan anjing, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena mereka ikut pendapat yang menghalalkan anjing. Ya. Jadi menurut mazhab Maliki itu anjing itu tidak haram. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu babi. Lalu kemudian nanya, apakah ada alasan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu tidak disebutkan alasannya apa. Tidak disebutkan. Najis itu bukan sesuatu yang harus, kemudian kita benar-benar total nggak bisa ketemu. Bisa. Ibu tiap hari buang air kan? Najis apa enggak? Najis lah. Kira-kira kalau ibu cebok itu, rata-rata kita kan ceboknya pakai air bukan pakai tisu. Kira-kira itu tangannya ketemu najis apa enggak? Ya ketemulah, mau nggak mau. Ketika dia cebok ya karena artinya najis itu bukan sesuatu yang harus kita jauhi total. Ada beberapa najis yang kita memang harus ketemu, ada. Teman-teman yang tugas di rumah sakit, ya mau nggak mau ketemu dengan darah, ya itu najis lah. Tapi kemudian tidak menjadikan dia hilang tugas, tidak. Ya kalau mau sholat, itu nanti dibersihkan. Karena kepentingannya najis, tadi kita lihat adalah tidak boleh dibawa sholat. Jadi kalau ditanya, apakah ada alasan pengharaman babi atau anjing? Kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyucinya manual apa mesin cuci? Oke. Oke. Baik. Kita seringkali kalau nyuci di mesin cuci, yang kita bedakan itu antara yang kira-kira luntur dan tidak. Ini luntur, ini enggak, pisahin. Atau antara pakaian luar dengan pakaian dalam. Itu yang kadang-kadang dipisahin. Atau antara pakaian yang kira-kira susah bersih dengan yang gampang bersih. Itu yang dipisahin. Yang paling pertama perlu dipisahin, bukan di mesin cuci, bahkan sejak naruh di keranjang pakaian kotor, sejak dari awal yang harus dipisahin adalah baju najis dan baju yang tidak najis. Itu. Jadi misahkannya bukan hanya sejak di mesin cuci. Kita bahkan misahkan sejak di keranjang pakaian kotor. Repot, Ustaz, kudu beli keranjang 2. Ya enggak. Misalnya yang keranjang buat yang enggak najis. Yang najis langsung kita rendam di air pakai ember. Bisa, enggak ada masalah. Jadi kalau najis usahakan langsung disucikan. Apa hukumnya ketika kita campur yang najis dengan yang kotor? Hukumnya yang kotor ikut menjadi mutanajis. Kita giling di mesin cuci 10 baju, 3 kena ompol, 7 kena keringat. Gara-gara disatuin, yang ada nanti 10 baju kena ompol semuanya. Itu yang ada. Maka cara yang paling aman adalah pastikan dulu kira-kira najisnya sudah hilang. Rendam dulu di ember, buang airnya, sampai kira-kira najisnya hilang, tidak tercium bau ompolnya, dan kalau kira-kira kita peres, airnya tidak berubah. Kalau nggak pakai sabun ya, airnya nggak berubah. Misalnya, ini
ada baju, kita peres, airnya berubah menjadi agak kecoklatan. Tapi memang bajunya kotor, kena debu, keringat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini baju kena kencing, kita peres, airnya kok agak kekuning-kuningan, masih ada bau pesingnya, itu berarti masih ada najisnya. Jadi pisahkan antara baju najis dengan tidak najis. Kalau kira-kira yang mutanajis sudah hilang najisnya, digabung nggak apa-apa. Tapi kalau sejak awal digabung, resikonya ibu harus basuhin 2 kali. Memastikan najisnya hilang begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak bisa kita pastikan hilang. Kecuali ibu mau cium satu-satu itu bajunya. Repot kan? Mending dari awal kita pisahkan dulu. Mending dari awal kita pisahkan. Itu yang paling aman. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya yang mau tanyakan, jadi gini ya, ada orang muslim tapi dia pelihara anjing ya Ustadz ya. Ya. Pelihara anjing digendong-gendong, bahkan dicium-cium. Itu gimana ya Ustadz hukumnya bagi orang itu? Oke, ya. Memelihara anjing tanpa ada tujuan itu dikritik oleh Nabi. Ada beberapa hadis. Satu, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Hadis ini dhaif ya, lemah hadisnya. Ya. Hadisnya lemah ya. Jadi jangan kemudian ibu tafsiri, oh enak dong yang miara anjing nggak mati-mati karena Israel takut sama anjing, ya enggak juga ya. Karena yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahmat. Atau ada hadis yang kedua, orang yang memelihara anjing itu pahalanya hilang setiap hari sekian. Itu hadisnya ada. Tapi hadisnya memang lemah. Hadis yang kuat itu, Nabi mengizinkan orang melihara anjing kalau ada tujuannya. Di masa Rasul yang memelihara anjing ada. Anjing pemburu, anjing penjaga, itu ada. Diizinkan oleh Rasul, Jadi kalau ada tujuannya boleh. Tapi ada tujuannya itu, berarti kan jelas. Anjing pelacak, misalnya kalau yang BNN narkoba. Anjing penjaga, anjing pemburu misalnya. Kalau kita masuk ke dalam rumah, kita gendong-gendong, kita cium-cium, ini nggak ada kebutuhannya sebetulnya. Bisa digantikan dengan hewan lain. Atau digantikan, kenapa nggak nyium boneka aja? Kenapa nggak nyium anaknya aja? Kan begitu bisa. Tapi kalau sebagai penjaga itu bisa kebutuhan. Kenapa miara anjing? Kenapa nggak ngupahin satpam aja? Oh, satpam itu banyak ngopinya, banyak tidurnya. Udah, misalnya ya. Saya nggak cocok, saya maunya piara anjing. Ya itu suka-suka dia. Itu kebutuhan. Tapi kalau masuk rumah dicium-cium, digendong-gendong itu dalam pandangan saya, kebutuhan untuk itu tidak ada. Seandainya dia lakukan apa? Seandainya dilakukan ya kalau memang basah, kena air liurnya, ya tinggal basuh 7 kali dengan tanah, begitu saja. Cuma yang masalah adalah kalau anjing masuk rumah, nanti kita nggak tahu area mana yang dia lewat, kita habis wudhu, kaki kita basah, satu rumah najis semuanya. Maka kita yang kemudian nggak bisa kita sholatnya di rumah itu, nggak bisa. Tapi kalau anjing itu ada tempatnya. Ini rumah anjingnya, di luar rumah. Anjingnya juga misalnya dirantai, hanya kadang-kadang diajak jalan. Dia nggak masuk ke rumah. Dia sudah bisa pup sendiri, buang kotoran sendiri misalnya. Kalau semacam itu ya sudah. Minim kontak kita dengan dia. Kalaupun kontak, tinggal kita basuh 7 kali dengan tanah. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya. Saya cukupkan sampai sini karena sekarang asar itu sudah agak maju asarnya ya. Pada minggu kemarin itu kita sudah sampai azan itu ya. Ya oke ya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.